Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 77, pasal 1 angka 2 ayat pasal 1 angka 2 dan angka 14, pasal 17, pasal 21, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 2 ayat 2 Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali dan peraturan perundang-undangan lainnya bersangkutan. Nah, jadi 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketua Salah pra-peradilan kepada Polres Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Mangan Napsima Moral SKFH, panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan yang telah kami bacakan pada kuasa pemohon dan termohon. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, sidang pra-peradilan kami nyatakan selesai. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pemohon, kuasa pemohon dan kuasa termohon, hadirin sekalian yang sudah mengikuti persidangan dari awal sampai akhir dengan tertib sehingga persidangan ini. Sidang saya nyatakan selesai dan tutup. Ketua Tim Penyidik yakni RI Veronica Maramba telah mengirimkan nota dinas kepada Direktur Penyidikan pada tanggal 4 September 2025 perihal usul penahanan terhadap pemohon dengan pertimbangan alasan objektif yakni perbuatan bersangka berupa tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan penyidik menyampaikan kekhawatiran pemohon melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Menimbang bahwa alasan subjektif yang diatur dalam pasal 212 KUHP bersifat alternatif, sekalipun seorang tersangka terbukti kooperatif dalam memenuhi setiap panggilan pemeriksaan dan dengan adanya pencegahan terhadap permohon untuk berpergian ke luar negeri, bukti P185 dan P186. Namun kekhawatiran dari aspek lain, misalnya melakukan perbuatan menghilangkan barang bukti, dapat saja terjadi. Dan kekhawatiran semacam ini dalam konteks pemberantasan korupsi yang merupakan tindak pidana yang sangat serius, menurut hakim dapat diterima sehingga penahanan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. Menimbang bahwa permohonan pemohon selebihnya, yakni mengenai perintah agar pemohon tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan diputus, dan agar hakim pra-peradilan memerintahkan termohon untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan pemohon, bukan menjadi kewenangan hakim.